Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ari Astuti, Prodi PMK 17 di Kecamatan Utama Kudus. Di sini saya akan menerangkan tentang uji rehabilitasi data. Selamat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas data. Misalkan kuesioner adalah sasaran tembak seperti pada gambar berikut ini. Anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini contoh-contohnya. Jawaban responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Jika pertanyaan baik dan responden menjawab dengan baik pula, maka kita sudah menembak tepat pada sasaran. Jika tidak demikian, maka tembakan kita meleset. Makin banyak responden menjawab salah karena pertanyaan tidak jelas atau bias, maka sasaran kita makin jauh. Pertama, menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Hal ini disebut konsisten dan sistematik, mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Itu juga bisa disebut reliable tetapi tidak valid. Contohnya di bawah. Angka uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Misalnya, pengaruh fisik produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembeli. Yang pertama, buka file latihan reliabilitas dan validasi. Yang kedua, klik analysis, kemudian skala dan pilih reliability analysis. Yang ketiga, masukkan pertanyaan indikator masing-masing variabel. Yang keempat, pilih pada blok model alpha. Yang kelima, klik statistik dan deskripsi for. Terus kemudian pilih item, kemudian scale is item, kemudian delete dan enter item, pilih correlation. Yang terakhir, continue dan oke. Bisa dilihat pada diagram pada slide ini. Pengujian validasi instrumen untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir item pertanyaan atau pernyataan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner maupun untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kemudian validasi instrumen itu ada dua. Yang pertama, melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruktor atau variabel. Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan hasil perhitungan R. Tabel untuk degree of freedom DF sama dengan N kurangi 2, di mana N adalah jumlah sampel. Kriterianya, butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid jika nilai R hitung kurang dari R tabel. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Melihat hasil R tabel, itu tergantung hipotesis yang diajukan. Salah arah atau one tiled atau dua arah two tiled. Dengan N sama dengan 24 diperoleh DF sama dengan 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Maka R tabel sebesar 0,3438. Bisa dilihat tabel di bawahnya. Pengujian validasi yang kedua itu melakukan korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk atau variabel. Langkah analisisnya, yang pertama analis, kemudian correlate, kemudian bivariate. Terus yang kedua, isikan dalam kontak variabel semua indikator konstruk kali 1 dan skor total dikali 1. Yang ketiga, pilih correlation coefficient percent. Yang keempat, test of significance tergantung hipotesis two-sided atau one-sided. Kemudian pilih OK. Terus yang terakhir, kriteria.
fisik kurang dari 0,05 sama dengan masing-masing indikator pertanyaan dinyatakan valid. Bisa dilihat di tabel berikutnya. Dilihat dari output hasil signifikasi untuk semua indikator menunjukkan hasil yang signifikan 0,000 lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Ayu Astuti, prodi S3 7B, Tikesan Dirgi Utama Kudus. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep distribusi probabilitas. Selamat menonton dan menyaksikan. Distribusi probabilitas contohnya itu suatu tindakan melemparkan suatu keping mata uang logam di sebuah atau angka dan gambar akan menghasilkan salah satu dari kejadian mungkin, yaitu munculnya sisi angka atau gambar. Bila bobot kedua sisi mata uang tersebut sama, maka diharapkan baik sisi gambar maupun sisi angka mempunyai kesempatan yang sama. Bila dilakukan percobaan pelemparan uang sebanyak 2 kali secara adil, maka hasil yang mungkin dari percobaan 2 kali pelemparan mata uang logam tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut. Bisa dilihat gambar tabelnya. Dalam tabel ke atas, kita dapat mengetahui distribusi probabilitas jumlah sisi angka yang mungkin dihasilkan dari 2 kali lemparan uang logam seperti tertera dalam tabel di bawah ini. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hasil yang diperoleh ini bukanlah hasil yang nyata, tapi merupakan hasil yang diharapkan dari percobaan 2 kali lemparan mata uang logam, sehingga hasil yang diperoleh disebut hasil teoritis. Ini tabelnya. Variabel random atau acak. Variabel random adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa nilai terjadi suatu peristiwa ditentukan oleh proses kebetulan, bukan dikendalikan oleh peneliti. Dengan variabel random dapat dibedakan menjadi 2, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete itu variabel yang besarnya tidak dapat menempati semua nilai di antara 2 titik, sehingga nilainya berupa bilangan bulat. Contohnya dari hasil pencacahan, misalnya banyaknya anak pada sebuah keluarga dapat berjumlah 1, 2, 3 orang dan seterusnya, tapi tidak mungkin berjumlah 2,7 atau 1,5, yang artinya itu tidak mungkin dalam bentuk pecahan. Variabel random continue adalah variabel yang dapat dinyatakan dalam beberapa nilai yang terdapat dalam interval tertentu, sehingga nilainya bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan, atau pengukuran dapat dibagi dalam bagian-bagian terinjak. Contohnya data pengukuran umur, panjang, dan sebagainya. Misal umur seseorang 3,5 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Yang termasuk distribusi probabilitas diskrit adalah distribusi binomial dan distribusi Poisson. Sedangkan untuk distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi normal. Distribusi binominal sendiri disebut juga sebagai percobaan atau proses dari Bernoulli.
John yang sebenarnya adalah ahli matematika dari Swiss pada tahun 1654 sampai 1705. Ia berasal dalam pengembangan penggunaan distribusi binomial. Ciri-ciri percobaan Bernoulli itu yang pertama, setiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan yang saling meniadakan, yaitu sukses atau gagal. Contohnya, bila seorang memilih secara acak sehelai kartu dari setumpuk kartu yang terpilih dapat merupakan kartu as atau bukan kartu as. Probabilitas peristiwa sukses disebut P dari suatu percobaan ke percobaan berikutnya adalah serta probabilitas gagal disebut Q adalah 1 kurangi B. Contohnya, bila kita hanya berminat untuk mengetahui apakah kartu yang terpilih merupakan kartu as atau bukan kartu as, maka kita dapat menyatakan peluang terambilnya kartu as adalah 4/52 atau 1/13, sehingga peluang terambilnya kartu bukan as adalah 1/4/52 sama dengan 12/13. Masing-masing percobaan merupakan peristiwa independen, artinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Formula binomialnya ini ya, bisa dilihat rumusnya. B dalam kurung X sama dengan N, P kurung sama dengan dalam kurung N X tutup kurung P X Q N kurangi X, dimana keterangannya B peluang sukses, Q peluang gagal, N jumlah percobaan, X jumlah keseluruhan. Contoh, probabilitas seseorang mahasiswa terlambat dalam mengikuti kuliah statistika 2 adalah 0,4. Berapa probabilitas dari 5 mahasiswa? Yang pertama, tidak ada yang terlambat. Yang kedua, satu mahasiswa terlambat. Yang ketiga, paling banyak satu mahasiswa terlambat itu dikali sama dengan banyaknya 1. Yang keempat, paling sedikit 2 mahasiswa yang terlambat itu kurang dari 2. Jawabannya berdasarkan pengalaman 8 dari 10 botol minuman adalah terisi penuh. Jika ingin diketahui probabilitas yang terisi penuh 3 dari 6 botol yang tersedia, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. B sama dengan 8/10, X sama dengan 3, Y sama dengan 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2, jadi N sama dengan 6. Terus yang B dalam kurung 3 bagi 6 bagi 0,8 tutup kurung sama dengan 6/3 dalam kurung 3 tutup kurung, terus dapat dikali 0,8 kuadrat 3 kali lagi 0,2 kuadrat 3 sama dengan hasilnya 0,0892. Ini adalah contoh soal distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif adalah berguna bagi perhitungan probabilitas. Paling sedikit itu bisa rumuskan X kurang sama dengan R, atau paling banyak X lebih besar sama dengan R jumlah X sukses. Probabilitas binomial kumulatif di atas dapat dihitung dengan jalan mencari nilai probabilitas individu secara tersendiri berdasarkan formula binomial di atas. Setelah kemudian menjumlahkan semua hasil probabilitas individu yang bersangkutan. Prosedur demikian itu tidak mudah. Suatu cara yang efektif untuk menghitung hasil distribusi binomial kumulatif dapat dilakukan dengan bantuan sebuah tabel. Distribusi probabilitas binomial kumulatif secara simbolis, tabel binomial kumulatif memberikan nilai-nilai. Jadi lihat rumusnya. Ini ya, bisa dilihat juga contohnya. Distribusi hipergeometris distribusi binomial sangat sering digunakan dalam persoalan pengambilan sampel atau sampling. Misalnya, suatu kontak terdiri dari 100 barang, 90 diantaranya baik dan sisanya cacat. Kemudian dilakukan sampling dengan ukuran
variabel N sama dengan 6 terhadap barang yang ada dalam kotak pertanyaan. Dapatkan dihitung probabilitas memperoleh jumlah yang baik sebanyak 4 dengan menggunakan rumus binomial. Ringkasnya, N sama dengan 6 bersama dengan 9 plus 1 sama dengan 0,9 dan berapa B-nya. Untuk menjawab persoalan di atas, jika ukuran sampel N tidak lebih dari 15 elemen populasi atau N lebih banyak sama dengan 0,05 N, maka rumus binom masih dapat memberi hasil memuaskan. Jika N kurang dari sama dengan 0,05 N, maka yang harus digunakan untuk menghitung probabilitas jumlah sukses adalah rumus hipergeometri, yaitu ini ya rumus hipergeometrinya tadi. Keterangannya N sama dengan ukuran populasi, N besar itu, N kecilnya ukuran sampel, R besar jumlah sukses dalam populasi, R kecil jumlah sukses dalam sampel. Jadi bisa dilihat contohnya. Distribusi Poisson adalah distribusi teoritis yang berhubungan dengan variabel random discrete seperti halnya dengan distribusi binominal. Ada dua kategori yang mungkin timbul pada populasi. Timbulnya tiap kejadian yang mengikuti distribusi Poisson adalah independensi. Setiap kejadian mempunyai probabilitas yang tetap. Jumlah individu yang dihadapi besar sekali, sedangkan peluang timbulnya suatu individu termasuk kategori tertentu kecil sekali. Distribusi Poisson ditemukan oleh Fisher. Penerapannya hampir sama dengan distribusi binominal, hanya membutuhkan syarat P lebih dari 0,05 dan N 20. N sendiri besar dan probabilitas untuk terjadi sangat kecil. Formula distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Ini rumusnya bisa dilihat. Contohnya, probabilitas bahwa seseorang akan menderita reaksi buruk dari injeksi suatu serum adalah 0,01. Itulah bahwa dari 2.000 orang yang diinjeksi serum dengan serum tersebut, 3 orang menderita reaksi buruk, yang B lebih dari 2 orang menderita reaksi buruk. Pendekatan Poisson untuk distribusi binomial. Distribusi Poisson dapat digunakan untuk mendekatkan distribusi binomial, namun dengan memperhatikan persyaratan bahwa N besar dan P kecil. Aturan yang sering digunakan dalam statistika bahwa distribusi Poisson merupakan pendekatan yang paling baik bagi distribusi binomial adalah bila N kurang dari 20 dan P lebih dari 0,05. Dalam kondisi ini dapat disubstitusikan rata-rata distribusi binomial ke dalam rata-rata distribusi Poisson, sehingga formulasi menjadi bisa dilihat rumusnya. Ini ada contoh, bisa dilihat. Distribusi normal memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Konsep distribusi normal sangat penting untuk pemahaman karena konsep ini mendasari asumsi pada distribusi sampling, pendugaan statistika maupun pengujian hipotesa. Distribusi normal adalah distribusi variabel kontinu yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, kurvanya mempunyai puncak tunggal. Yang kedua, kurvanya berbentuk seperti lonceng. Yang ketiga, nilai rata-rata distribusi normal terletak di tengah kurva normal. Yang keempat, disebabkan distribusi normal mempunyai bentuk simetris, maka media dan modus juga berada di tengah-tengah kurva normal, sehingga nilai rata-rata media dan modus adalah sama. Dua sisi kurva normal memanjang dan terbatas dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Ini bisa dilihat karakteristik distribusi kurva normalnya. Dimana kurva berbentuk genta. Definisi kurva normal: bila R suatu mengubah acak normal dengan nilai tengah U dan standar definisi O, maka persamaan kurva normalnya adalah ini ya rumusnya, bisa dilihat. Dari posisi dasar distribusi normal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk suatu distribusi normal tergantung pada dua parameter, yaitu rata-rata U dan standar deviasi O. Tabel distribusi normal standar atau tabel distribusinya berguna untuk menghitung luas daerah di bawah kurva distribusi normal standar.
Perlu diingat bahwa tabel distribusi Z khusus memberikan hasil perhitungan luas daerah di bawah kurva distribusi Z yang memiliki rata-rata 0 dan bergaris standar 1. Luas wilayah tersebut menunjukkan probabilitas dari suatu interval, sehingga luas seluruh wilayah di bawah kurva dan di atas sumbu horizontal sama dengan 1. Karena kurva simetris, maka luas wilayah di sebelah kanan garis tengah lurus di atas daratan sama dengan 0,5 dan sebelah kiri juga sama dengan 0,5. Untuk memahami penggunaan tabel distribusi normal standar, berikut misalnya beberapa contoh. Yang pertama, hitung luas wilayah di bawah kurva normal antara nilai Z sama dengan O dan Z sama dengan 1. Solusinya ini contohnya bisa dilihat. Jadi hitung luas wilayah di bawah kurva normal antara nilai Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 0. Solusinya sama dengan kasus di atas, nilainya adalah 0,3413. Ini tabelnya bisa dilihat. Hitung luas wilayah di bawah kurva normal antara nilai Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 1. Solusi ini bisa dilihat kurvanya. Perlu diingat bahwa tabel distribusi Z hanya bisa menghitung luas dari nilai Z tertentu ke rata-rata nilai Z sama dengan 0. Oleh sebab itu, untuk menghitung luas 1 lebih dari Z lebih dari 1 terlebih dahulu, kita hitung luas 1 lebih dari Z lebih dari 0, karena kemudian tambahkan dengan luas 0 lebih dari Z lebih dari 1. Luas 1 lebih dari sama dengan Z lebih dari sama dengan 1 sama dengan 0,3413 tambah 0,3413, hasilnya 68,26 atau 0,6826. Jadi hitung luas wilayah di bawah kurva normal ini ya, bisa dilihat F antara nilai Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Ini kurvanya bisa dilihat. Ini juga ada contoh soal, misalkan sebuah kurva normal memiliki UX sama dengan 100 dan UX sama dengan 20. Hitunglah luas kurva normal antara 75 sampai dengan 120 atau P dalam kurung 75 lebih dari sama dengan L lebih dari 120. Ini sudah ada penjabaran jawabannya, bisa dipahami. Ini juga ada contoh soal yang kedua. Nilai ujian akuntansi biaya di sebuah kelas terdistribusi secara normal dengan rata-rata 60 dan deviasi standar 10. Berapa persen siswa yang memperoleh nilai antara 60 sampai 70? Jawabannya, untuk menghitung rata nilai antara 60 sampai 70 adalah sebagai berikut. Z1 sama dengan 60 kurangi 60 per 10 sama dengan 0. Z2 sama dengan 70 kurangi 60 per 10 sama dengan 1. Maka B dalam kurung 60 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 70 sama dengan B dalam kurung 0 lebih dari sama dengan Z dan lebih dari sama dengan 1 kurang sama dengan 0,3413. Siswa yang mendapat nilai antara 60 sampai 70 adalah 34,13%. Contoh soal, harga saham di PEC mempunyai nilai tengah X sama dengan 490,7 dan standar deviasinya 144,7. Berapa nilai Z untuk harga saham 600? Jawabannya diketahui nilai U sama dengan 490,7 dan O sama dengan 144,Z, maka nilai Z sama dengan ini ada rumusnya. Ini juga ada kurva sekaligus penjabarannya, bisa dipahami. Pendekatan normal terhadap binominal, karena distribusi binominal mempunyai variabel diskrit, sedangkan distribusi normal bervariabel kontinu. Maka dalam menggunakan distribusi normal untuk memecahkan persoalan-persoalan binominal perlu dilakukan penyesuaian dengan cara: yang pertama, untuk harga variabel X batas bawah dikurangi 0,5, yang kedua sedang harga variabel X batas atas ditambah 0,5. Dalam pendekatan normal terhadap binominal, bila nilai X adalah distribusi acak binominal dengan nilai tengah U sama dengan NP dan standar deviasi O sama dengan NPX, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah rumusnya Z sama dengan X kurangi NP per akar NPX, di mana N
O dan nilai B mendekati 0,5. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.